Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akbar Rizky Alroyan dari Prodi Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya dengan NIM belakang 040. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus memahami apa itu model infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi, dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless, access point, switch, backbone, network, protokol, dan network access methodologies. Lalu, apa saja sih infrastruktur jaringan itu? Yang pertama, ada infrastruktur fisik. Infrastruktur fisik, sesuai dengan namanya, fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan, tentunya dengan desain jaringan yang dibuat. Contohnya seperti router, switch, server, data server, DHCP, dan juga banyak lainnya. Lalu ada infrastruktur logikal. Infrastruktur logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengatur, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Contohnya seperti DNS, Directory Service, dan juga TCP/IP. Lalu, apa saja pembagian jenis-jenis jaringan komputer? Ada berdasarkan sumber data atau distribusi, berdasarkan cakupan, berdasarkan aksesnya, berdasarkan cara membangun, berdasarkan topologi, berdasarkan penggunaan kabel, dan juga berdasarkan siarannya. Yang pertama, kita menuju jaringan komputer berdasarkan sumber data. Yang pertama ada jaringan terpusat. Jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Kelebihan dari jaringan terpusat sendiri ialah standarisasi yang diterapkan, pemakaian CPU yang sangat efisien, sistem keamanan menjadi lebih terjamin, dan juga sebagai sarana aplikasi multi-user. Tapi, jaringan terpusat sendiri memiliki kekurangan, yaitu bila komputer pusat mengalami kerusakan atau gangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Lalu pelayanan yang kurang fleksibel karena semua peralatan bantu seperti hard disk, printer, dan lain-lainnya disimpan atau dipasang pada komputer pusat. Lalu kinerja CPU sangat besar. Lalu ada jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi ini merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu jaringan. Pada jaringan terdistribusi, ada banyak server dan banyak user, di mana ketika salah satu server mati, maka tidak akan mengganggu penggunaan user. Bahkan user tidak dapat kerusakan bahwa server itu rusak, karena masih banyak server yang bisa membackup server yang rusak tersebut. Kelebihan dari penggunaan jaringan terdistribusi adalah penghematan biaya, lalu peningkatan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya karena sifat pengembangan adalah terbuka sehingga memperkecil biaya kebutuhan pengembangan, lalu peningkatan kepuasan pemakai, dan juga kemudahan penjagaan ketika terjadi musibah. Lalu kekurangannya ialah biaya yang cukup mahal, boros dalam sistem peralatan, proses agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat,
dan membahayakan dari segi keamanan karena data pemakai diberi keleluasaan kerja pada komputer lokal. Lalu, pembagian jaringan komputer berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Personal Area Network atau PAN adalah jaringan komputer atau titik akses yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, telepon, televisi, sistem rekaman rumah yang berbasis komunikasi data personal ataupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Contohnya seperti Bluetooth dan earphone. Lalu ada Local Area Network atau LAN. Local Area Network atau LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Contoh dari jaringan LAN ialah lab komputer. Lalu kita menuju MAN atau Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Biasanya, Metropolitan Area Network ini digunakan pada suatu kota. Lalu ada WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai suatu negara, bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN, yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Pembangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauannya yang luas, membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. Kita menuju pembagian jaringan komputer berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada intranet. Intranet adalah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan privat dibanding internet. Internet memungkinkan untuk menciptakan ruang kerja digital. Perusahaan yang memusatkan setiap orang, dokumen, alat percakapan, dan proyek di dalam perusahaan. Contoh dari intranet ini adalah VPN. Lalu kita menuju internet. Internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP. Informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan World Wide Web atau WWW, baik dalam bentuk teks, musik, foto, video, atau apapun. Lalu ada extranet. Extranet ada internet yang dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi. Sedikit lebih luas dibandingkan internet. Extranet mampu menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan, baik internal maupun eksternal. Lalu kita menuju pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc. Jaringan ad hoc adalah jaringan yang dapat berdiri tanpa bantuan dari perangkat lain atau infrastruktur dan bersifat sementara saja. Jaringan ini dapat dibuat dimanapun karena pembuatannya sangat fleksibel dan mudah. Cara ini terdiri dari minimal 2 komputer dan masing-masingnya dapat sebagai server dan dapat sebagai klien. Lalu ada model infrastruktur. Jaringan infrastruktur adalah jaringan yang tidak dapat berdiri sendiri, artinya jaringan ini tidak bisa tanpa bantuan dari perangkat lain seperti access point atau AP. Lalu ada pembagian jaringan komputer berdasarkan topologinya. Yang pertama ada topologi bus. Bus merupakan teknologi jaringan yang pertama kali digunakan dalam menghubungkan komputer. Media transmisi yang digunakan berupa kabel panjang dan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer. Dan juga uji komputer harus diakhiri dengan suatu terminator.
Kelebihan dari topologi bus sendiri adalah sistem topologi yang sangat sederhana, biaya yang lebih murah daripada topologi lainnya, dan membutuhkan kabel yang sedikit. Untuk kekurangan dari topologi bus sendiri ialah tidak cocok untuk menggunakan pada trafik yang padat, sulit dapat dilakukan maintenance, dan koneksi lebih lambat daripada topologi yang lain. Lalu ada topologi ring, digunakan dalam jaringan yang performa yang lebih tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Untuk kelebihan dari topologi ring sendiri ialah waktu lebih optimal dalam akses satu data mengalir dalam satu arah sehingga minim terjadi kolisi. Yang ketiga, kualitas aliran data lebih cepat karena dapat melayani data secara fleksibel. Yang keempat, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak secara fleksibel. Untuk kekurangannya ialah sulit melakukan konfigurasi ulang dan menambah atau mengurangi komputer yang membuat jaringan kacau. Lalu ada topologi star. Jadi topologi ini memiliki bentuk sama seperti bintang dengan HOB sebagai media penghubung ke setiap perangkat komputer. Seperti gambar topologi star di atas, topologi star biasa digunakan dalam lab komputer di suatu sekolah. Lalu ada extended star topologi atau topologi star, tapi dia lebih di-extend. Lalu ada topologi tree, merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Lalu ada topologi mesh, adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star. Lalu berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama ada menggunakan kabel. Jadi dari server disalurkan menuju komputer atau user melalui dengan kabel. Lalu bisa juga menggunakan wireless. Dan juga wireless ini bisa wifi seperti itu. Jadi dari server menuju ke user kita menggunakan wireless. Lalu berdasarkan siarannya. Yang pertama ada unicast. Metode pengiriman data di mana data akan dikirim dari satu alamat pengirim ke satu alamat tujuan, one to one. Lalu ada broadcast. Multicast terlebih dahulu. Metode ini adalah gabungan dari unicast dan broadcast. Jadi paket secara sekaligus akan dikirim ke banyak penerima yang membutuhkan atau biasa disebut one to many. Lalu ada broadcast, adalah sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan ke banyak penerima sekaligus, one to everyone, tanpa melakukan pengecekan apakah tersebut siap atau tidak, atau tanpa memperhatikan apakah data itu sudah sampai atau tidak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.